Kalau di PDI Perjuangan kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata Presiden. Artinya Brutus di dalam istana itu ya Luhut. Berita bohong. Iya, itu berita bohong, itu bahaya tuh. Itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu. Bicara itu semua baik oleh beberapa ketua umum partai, pengurus abdesi, bicaranya semua ke arah satu Menko yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Mundur dari seluruh jabatannya. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Meski menuai banyak kritikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersikeras telah mengantongi big data warga pendukung penundaan pemilu 2024. Meski demikian, Luhut enggan membukanya ke publik. Ya pasti ada lah, masa bohong? Bisa dibuka di publik? Ya janganlah. Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun kayak gitu, apa istilah yang dulu itulah. Kita mau damai gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, itu kan semua berproses. Ya, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR nggak setuju ya berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah? Mewacanakan itu. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut, para menteri yang lantang bicara penundaan pemilu sangat mencoreng demokrasi. Ia menyinggung nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai sosok yang menyuarakan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut Luhut sebagai orang yang menjerumuskan presiden. Loh iya, artinya siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang ingin mewacanakan 3 periode dan menggalang 3 periode? Siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan 3 presiden memobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang ingin merumuskan presiden? Yang menggalang beberapa ketua umum partai. Udah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut.
Luhut. Artinya Brutus di dalam istana itu ya Luhut. Pengurus Abdesi bicara bahwa ada penggalangan, ya, dan yang menggalang juga tahu, disebut, dan kemudian beberapa ketua umum partai juga ada bicara. Nah, artinya kan bahwa ya penggalangan dukungan 3 periode itu kan mengangkangi konstitusi, menabrak konstitusi, dan menabrak semangat kita dalam melakukan reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Nah, elit-elit tua serakah dan rakus ini yang harus dihentikan, perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan, ya, termasuk masa jabatan, diatur 2 periode, bukan memperpanjang masa jabatan. Nah, semua kan sudah bicara, ya, yang bicara itu semua baik oleh beberapa ketua umum partai, pengurus Abdesi, bicaranya semua ke arah satu Menko yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, apa yang salah dengan itu? Nah, ini yang justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan. Kita harus ingatkan, ya, semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan. Pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini, ya, yang bukan membidangi politik, ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden, ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengingatkan Luhut agar sebagai pejabat publik menyampaikan informasi secara terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pak Luhut harus menyampaikan segala sesuatunya, harus terukur dan objektif, tidak didasarkan pada asumsi-asumsi yang kemudian tidak bisa diukur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Tidaknya, big data yang diklaim itu bisa diakses melalui Kementerian Marifest misalnya, di mana data itu bisa kemudian didialogkan dalam meja diskusi yang cukup terbuka. Klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data yang menginginkan pemilu 2024 ditunda justru dipertanyakan oleh partai politik pendukung pemerintah. Mereka ramai-ramai mengingatkan Luhut untuk tidak bermain-main dengan konstitusi. Musababnya karena klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tiba-tiba mengklaim bahwa ia punya big data soal publik masih menghendaki pemilu 2024 ditunda. Selain memantik polemik, klaim Luhut itu justru dipertanyakan validitasnya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan saja. Sejak awal PDI Perjuangan sudah mengingatkan agar tidak ada pihak di lingkaran istana yang mengganggu Jokowi untuk bermain-main soal perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi sudah berulang kali presiden menegaskan bahwa ia taat dengan konstitusi. Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari presiden. Ketika kami menyampaikan sikapnya, PDI Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan presiden. Karena presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden. Dia podcast di salah satu
tempat, nggak tahu di tempatnya siapa. Kemudian saya lihat, loh kok Pak Luhut kok bisa 110 juta. Saya begitu selesai dengerin itu, saya kumpulkan teman-teman. Ayo kita lihat di Big Data, kita kupas. Pagi-pagi jam 5:30 itu sudah ketemu bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu nggak benar. Big Data 110 juta nggak ada. Kemudian mayoritas mendukung dan lain sebagainya. Enggak. Berarti berita bohong. Iya, itu berita bohong, itu bahaya tuh. Itu kalau ada yang jeli itu bisa masuk dilaporkan ke polisi itu.